Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini yang membahas matematika. Pembelajaran 1, pecahan, pengurangan pecahan persen dan penerapan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Pengurangan pecahan persen. Pengurangan pecahan persen menggunakan prinsip yang sama dengan penjumlahan pecahan persen. Kamu dapat mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat selalu bahwa pecahan persen memiliki penyebut 100. Maka kamu juga dapat menjumlahkannya secara langsung dengan menambahkan tanda persen atau 0/0. Ayo kita coba soal berikut ini. Berapakah hasil dari 82% dikurang 27%? Nah, kamu akan mencoba menyelesaikannya dengan dua cara. Cara pertama, 82% artinya 82/100 atau titik per 100. Nah, artinya atau 82/100. 27% artinya 27/100 atau itu titik per 100. Pasti kita pindahkan ke 27/100. Nah, jadi 82% dikurang 27% sama dengan titik per 100 dikurang titik per 100 sama dengan titik per 100 sama dengan titik persen. Nah, jadi 82/100 dikurang 27/100 sama dengan titik per 100. Nah, kamu hitung sendiri. Pasti 82 dikurang 27 sama dengan titik per 100. Nah, untuk cara kedua, pecahan sama-sama dinyatakan dalam persen sehingga dapat dikurangkan. Nah, 82% dikurang 27% sama dengan titik kurang titik persen sama dengan titik persen. Nah, kita kelompokkan bilangan 82 dulu. 82 dikurang 27. Nah, hasil 82 dikurang 27 itu berapa hasilnya? Baru ditulis titik persen. Nah, kamu bisa mengurangkannya ya. Nah, itulah hasilnya. Berikutnya, simaklah beberapa contoh penyelesaian soal pengurangan pecahan persen berikut ini. Tentukan hasil pengurangan pecahan persen di bawah ini. Nah, ada dua soal. Cara pertama, cara kedua. Nah, kamu mau pilih yang mana yang kamu anggap mudah. Mau cara ke-1 boleh, mau cara kedua boleh. Yang penting cara yang mana yang kamu anggap mudah itu dikerjakan. Untuk penyelesaian pengurangan pecahan persen. Nah, itu ada soal lagi 25% dikurang 17%. Nah, untuk cara ke-1 pasti 25% dikurang 17% sama dengan 25/100 dikurang 17/100 sama dengan 8/100. 8/100 itu artinya 25 dikurang 17 hasilnya 8/100. Per 100 karena persen kan penyebut per 100. Nah, hasilnya sama dengan 8/100 sama dengan 8%.
Cara kedua, 25% dikurang 17% sama dengan 25 dikurang 17. Nah, kelompokkan dulu bilangan 25 sama 17 itu dikelompokkan. Baru hasilnya sama dengan 8%. Nah, cara yang mana kamu mau pilih terserah. Mau cara ke-1 atau mau cara kedua. Oke. Untuk pengetahuanmu tidak akan mudah hilang jika kamu sering berlatih. Karenanya kerjakanlah latihan soal berikut agar kamu dapat mengingat pengetahuan mengenai pengurangan pecahan yang telah kamu pelajari dengan baik. Nah, ayo berlatih. Penerapan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Pengurangan pecahan telah kamu pelajari secara mendalam. Nah, pengetahuan yang telah kamu dapatkan tersebut dapat kamu terapkan dalam penyelesaian permasalahan dalam kehidupanmu sehari-hari. Permasalahan seperti apa yang dapat diselesaikan melalui pengurangan pecahan? Nah, simaklah contoh berikut ini dengan cermat. Ayo menyimak, dibacakan dan jelaskan ya. Itu Siti dan Gina sedang membuat kue di dapur. Siti menggunakan 1/2/3 kg telur dan Gina menggunakan 1,75 kg telur. Siapakah yang lebih banyak menggunakan telur untuk membuat kue? Berapakah selisihnya? Nah, itu jawabannya. Siti menggunakan 1/2/3 sama dengan 1 ditambah 2/3 sama dengan 3/3 ditambah 2/3. Nah, 1 ditambah 2/3 itu pecahan campuran. 1 bilangan bulatnya dan 2/3 pecahan. Nah, dapatkan 3/3 karena 3 dibagi 3 hasilnya 1 tambah 2/3. 2/3 tadi pecahannya 2/3. Nah, sama dengan 3 ditambah 2/3 sama dengan 5/3 kg telur. Nah, Gina menggunakan 1,75 sama dengan 1 tambah 75/100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. Nah, sama dengan 1 ditambah 3/4. 3/4 itu didapatkan 75 disederhanakan. Nah, per 100 juga disederhanakan mendapat 3/4. Nah, sama dengan 4/4. Kenapa 4/4? 4 dibagi 4, penyebutnya 4, jadi 4/4 dibagi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, jadi maka 1 ditambah 3/4. 3/4 itu tadi dari 75/100. Nah, 75/100 karena 100 dibagi 4. 3, nah maka 75. Tambah 3/4. Nah, penyebutnya sudah sama, maka sama dengan 4 tambah 3/4 sama dengan 7/4 kg telur. Banyaknya telur yang digunakan oleh Siti 5/3 sama dengan 20/12 kg. Nah, itu
pecahan nilai misalnya ya, 20 per 12. Berarti masing-masing dikalikan 4, dapat 20 per 12. 5 kali 4 kan 20. Pembilang, kalau penyebutnya 3 kali 4 sama dengan 12, maka 20 per 12 kg. Nah, banyaknya telur yang digunakan oleh Gina 7 per 4. 7 per 4 sama dengan 21 per 12 kg. Tadi pecahan senilai juga. 7 dikali 3, 21. 4 dikali 3 dengan 12. Maka ditulis 7 per 4 sama dengan 21 per 12 kg. Jadi Gina menggunakan telur lebih banyak dibandingkan Siti. Nah, itu kalimat matematikanya menjadi 21 per 12 kurang 20 per 12 sama dengan 1 per 12. Jadi selisihnya 1 per 12 kg. Oke, penjelasan Ibu. Sekarang cobalah untuk menyelesaikan permasalahan berikut ini dengan menggunakan konsep pengurangan pecahan. Ayo mencoba ya. Bang Igor mempunyai kebun jeruk. Ia telah memanen 3,6 kuintal jeruk. Sebanyak 4/5 kuintal jeruk telah dia jual ke pasar dengan sebanyak 1/20 kuintal jeruk busuk. Berapa banyak jeruk yang masih bisa dijual oleh Kang Igor? Nah, untuk menjawab penyelesaian soal di atas, permasalahan di atas dapat kamu selesaikan menggunakan pengurangan pecahan. Nah, kalimat matematikanya 3,6 dikurang 2, 4/5 kurang 1 per 20. Nah, untuk penyelesaian ini ada 2 cara juga. Nah, pertama kamu mengubah ke pecahan biasa. Cara yang kedua mengubah ke pecahan desimal. Nah, nanti kamu pilih juga cara yang mana yang kamu mudah. Yang penting jawaban terakhir sama, maupun cara kedua dengan cara satu dan kedua itu sama jawaban yang terakhirnya. Nah, untuk cara ke-1 mengubah ke pecahan biasa. 3,6 sama kurang 2, 4/5 dikurang 1 per 20. Nah, sama dengan titik-titik per 10 dikurang titik-titik per 5 kurang titik-titik per 20. Nah, sama dengan titik-titik per 20 kurang titik-titik per 20 kurang titik-titik per 20. Nah, sama dengan titik-titik kurang titik-titik kurang titik-titik per 20. Sama dengan titik-titik per 20 sama dengan titik-titik 4 sama dengan 0,75. Kamu ubah dulu ke pecahan biasa ya. Nah, 3,6 berarti 36 per 10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma. Nah, lihat ya, nanti 36 per 10. Ingatkan, 36 per 10 dikurang titik-titik per 5. Nah, bisa juga kamu pecahan campuran ini kamu kalikan penyebut dikalikan bilangan bulat. 5 dikali 2 10 ditambah 4 jadi 14 per 5.
per 5 karena 5 penyebut. Dikurang 1 per 20 karena tadi mengubah ke pecahan biasa. Maka 14 per 5 dikurang 1 per 20. Nah, tadi 36 dikurang 14. Cari ya. Nah, dikurang lagi 1. Nah, hasilnya berapa? Nah, sama dengan lah titik-titik per 4 sama dengan 0,75. Dijadikan pecahan desimal. Ya. Nah, untuk cara kedua, mengubah ke pecahan desimal. Pecahan desimal 3,6. Nah, pindahkan 3,6. 3,6 dikurang 2,8. 2,8 itu didapatkan dari 4/5. Karena 4/5 tadi kan 5 dikali 2 kan 10. Ditambah 14. Maka 14 per 15. Nah, dihitung 14 per 15 itu dibagi, itulah hasilnya dapat 2,8. Nah, nanti kamu cari 14 dibagi 5. Nah, 2,8 itu hasilnya. Nah, jadi itu dikurang 0,05. Karena dijadikan desimal, 1 per 20 itu dibagi, ya, 1 dibagi 20. Nah, kalau tidak bisa dibagi, tambah 0, naik koma, tidak bisa lagi, tambah 0 lagi. Nah, supaya dia bisa dibagi, dapatlah 0,05. Tapi 2 angka di belakang koma berarti 100. Nah, untuk disusun secara ke bawah, 3,6 dikurang 2,8 dikurang 0,5. Ya. Nah, kamu cari dulu. 3,6 dikurang 2,8. 6 dikurang 8 tidak bisa. Pinjam ke angka 3. Jadi 16 dikurang 8 hasilnya 8. 3 tadi sudah berkurang menjadi 2. Karena 6 tadi minjam ke 3. Jadi 2 ya. 3 tadi sudah berkurang, maka 2 kurang 2 0. 3,6 dikurang 2,8 hasilnya 0,8. Nah, 0,8 tadi dikurang dengan 0,05. Tadi hasilnya 0,8. 0,8 ditambah 0. Jadi 0,80. Kenapa jadi 80? Karena setiap bilangan desimal di belakang angka bisa ditambah. Kalau di depan juga bisa ditambah. Nah, kalau bisa kasih bayangan boleh ya. Nah, 0 itu makanya ditulis 0 supaya kamu bisa mengurangkannya. 0 dikurang dengan 5. Nggak bisa juga. Minjam ke 8. Minjam ke 8 berarti 0 menjadi 10. 10 dikurang 5. Hasilnya 5. 8 tadi sudah berkurang karena mengasih 0,1. Jadi berapa? 7. Nah, 7 kurang 0 tetap 7. Nah, 0 kurang 0 tetap juga 0. Maka hasilnya 0,75. Sama dengan cara yang ke-1, dengan cara yang ke-2. Terserah kamu mau pilih yang mana. Cara ke-1 atau cara yang ke-2. Yang mana yang mudah, itu saja yang dipakai. Jadi
jeruk yang masih dapat dijual oleh Bank Tigor sebanyak 0,75 kuintal. Nah, ini tugas ya anak-anak, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan teliti. Untuk soal 1, 56% dikurang 28% sama dengan titik-titik. 2. Ibu membeli 1/4/5 kg gula putih sebanyak 0,6 kg digunakan. Nah, ingat ya, digunakan. Pakai tanda apa nanti kalimat matematikanya? Digunakan untuk membuat sirup. Berapa kilogram gula putih yang masih tersisa? Nah, anak-anak kerjakan dulu. Tadi sudah dijelaskan. Berarti kamu jadikan pecahan campuran, dijadikan pecahan biasa, dan pecahan decimal juga dijadikan pecahan biasa. Setelah kamu milih yang cara satu atau cara yang kedua. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.